Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami, yaitu mengenai hukum alam. Nah, untuk pemaparan materi itu sendiri disampaikan secara bergiliran oleh masing-masing dari anggota kelompok 1. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok itu sendiri. Di antaranya ada Perkenalkan, saya Arif Putra Arsandi. Nah, masuk kepada topik pembahasan mengenai hukum alam itu sendiri. Hukum alam adalah hukum yang berakar pada batin umat manusia, yaitu sama halnya dengan spekulasi-spekulasi yang tertua tentang hukum. Nah, sebabnya karena hukum alam merupakan refleksi dari pertentangan-pertentangan yang tercakup di dalam bidang ilmu hukum itu sendiri, di mana terjadi konfrontasi antara kaidah yang ideal dengan penyelewengan-penyelewengan dalam kenyataan-kenyataan aforisme, empirisme, autonomi, dan juga heteronomi. Nah, hukum alam itu sendiri ialah hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Nah, aliran yang menekankan moral dan keadilan sebagai pertimbangan mutlak tentang hukum. Nah, hukum alam tidak berbicara tentang fakta. Apa yang dimaksud dengan hukum alam di sini adalah hukum yang digambarkan berlaku secara abadi, yaitu norma-norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia. Sebagai hukum yang kekal dan abadi, begitu jauh dan tidak terikat oleh waktu dan keadilan dalam tingkatan yang paling mutlak kepada segenap umat manusia. Ia berakar pada batin manusia atau masyarakat yang lepas dari kontroversi ataupun undang-undang serta alat kelembagaan negara yang lainnya. Bahas mengenai macam-macam aliran hukum alam. Pada dasarnya, aliran hukum alam dapat dibedakan dalam dua macam. Yang pertama irasional dan yang kedua rasional. Aliran hukum alam irasional. Aliran hukum alam ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Pendukung aliran hukum alam irasional antara lain Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, Pierre de Bois, Marsilius Padua, John Wycliffe. Sebaliknya, aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam ini berpendapat bahwa sumber dari hukum universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Pendukung aliran hukum alam rasional antara lain Hugo de Groot atau Grotius, Christian Thomasius, Immanuel Kant, serta Samuel von Pufendorf. Kedua pandangan hukum alam tersebut menggambarkan bagaimana hukum alam diwujudkan sebagai bentuk organik dan esensial dalam hierarki nilai-nilai hukum. Hukum alam rasional dan irasional pada dasarnya tetap berada pada satu jalur yang sama, di mana hakikat alam menjadi tema sentral dalam menemukan hakikat hukum alam itu sendiri. Selanjutnya akan dibahas mengenai peranan hukum alam dari berbagai fungsi. Nah, fungsi hukum alam pada zaman ini masih banyak yang mempertanyakan menyangkut aturannya. Apakah masih diperlukan atau sudah tidak diperlukan? Nah, menurut Friedman, meskipun saat ini tidak mungkin lagi menerima berlakunya hukum alam sebagai aturan, akan tetapi dalam sejarahnya, hukum alam telah memberikan sumbangan bagi kehidupan hukum saat ini. Nah, sumbangan yang dimaksud yaitu yang pertama, dipergunakannya hukum alam untuk merubah hukum perdata Romawi yang lama menjadi suatu sistem hukum yang berlaku di seluruh dunia. Lalu yang kedua, dipergunakan sebagai senjata dalam perbuatan kekuasaan antara gereja dari abad pertengahan dan kaisar-kaisar Jerman, baik oleh pihak gereja maupun oleh pihak lainnya. Lalu yang ketiga, dipergunakan sebagai dasar hukum internasional dan dasar kebebasan perseorangan terhadap pemerintahan yang absolut. Lalu yang keempat, dipergunakan oleh para hakim Amerika Serikat dalam menafsirkan konstitusi dengan asas-asas hukum alam. Para hakim menentang usaha negara-negara bagian yang dengan menggunakan perundang-undangan hendak membatasi kebebasan perseorangan dalam soal-soal yang menyangkut hal ekonomi. Lalu yang kelima, dipergunakan untuk mempertahankan pemerintahan yang
yang berkuasa atau yang sebaliknya untuk mengorbankan pembentrokan terhadap kekuasaan yang ada. Lalu yang keenam, dipergunakan dalam waktu yang berbeda-beda untuk mempertahankan segala bentuk ideologi. Lalu yang ketujuh, sebagai dasar ketertiban internasional, hukum alam terus-menerus memberikan ilham kepada kaum Stoa, ilmu dan filsafat hukum Romawi, pendeta-pendeta dan gereja-gereja abad pertengahan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, dengan melalui teori Locke and Payne, hukum alam memberikan dasar kepada filsafat perseorangan dalam konstitusi Amerika Serikat dan undang-undang dasar modern lainnya.